Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Pastinya baik dong. Hari ini saya Lukmanul Hakim akan menemani Anda semua. Tentunya kita akan berbagi informasi tentang negara kita tercinta. Nah, ngomong-ngomong negara tercinta ini, ada 416 kabupaten di Indonesia yang mempunyai resiko bencana cukup tinggi. Dan Indonesia mempunyai dua status, resiko tinggi dan resiko sedang. Nah, hari ini kita sudah kedatangan pembicara yang luar biasa. Ada Mbak Dian dan Mas Irham. Halo, apa kabar Mbak Dian, Mas Irham? Baik. Baik, wah. Mas Lukman. Waalaikumsalam, mudah-mudahan sehat selalu dan mukanya kelihatan bahagia ya. Bahagia. Oke, Mbak Dian, yang saya tahu ini Mbak Dian ini bekerja di lembaga sosial. Nah, yang dikenal masyarakat luas adalah Badan Amil Zakat Nasional. Betul ya? Betul. Oke, lebih spesifikasinya Mbak Dian memegang program kebencanaan. Siap, oke. Jadi kalau ngomong kebencanaan Mbak Dian, kenapa Indonesia mempunyai dua status itu, resiko tinggi dan resiko sedang dalam kebencanaan? Betul Mas Lukman. Jadi karena memang Indonesia itu sudah gifted ya, karena posisinya di antara dua benua, di antara dua samudra, dan topografinya macam-macam gitu ya, ada gunung, ada lautan, semua lengkap gitu. Jadi itulah yang sebenarnya seperti modal dasar gitu, bahwa memang dari kesananya itu memang sudah ada terpapar atau kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. Ya kalau merugikan jadinya bencana alam. Oke. Mungkin ada juga eksploitasi lingkungan seperti itu. Nah, itu juga yang terjadi gitu ya, yang karena manusia ini kan tinggalnya di lingkungan ya, tinggal di bumi, melakukan eksploitasi. Nah, tinggal ini tinggi sedang rendahnya itu begitu. Oke, berarti itu ya tadi masalahnya. Ngomong-ngomong soal itu, tadi kan Mbak Dian juga menyinggung eksploitasi. Ini manusia ini ya, emang kadang kita susah untuk mengatur ya. Gimana untuk menjaga alam biar kita selamat dunia akhirat gitu ya. Eksploitasi apa nih yang Indonesia yang sangat mungkin bisa berbahaya sekali? Coba Mas Irham. Kalau misalnya eksploitasi sebetulnya yang paling dekat dengan kita ya, setiap orang itu menghasilkan sampah, Mas. Setiap orang itu. Iya, betul. Dan sayangnya kita itu tidak punya pengelolaan sampah yang integrasi. Kita itu hampir di seluruh Indonesia itu TPA atau tempat pembuangan sampah akhir itu bermasalah. Yes. Minimal penuh sampah di Indonesia. Kayak Bantar Gebang gitu ya? Betul, Bantar Gebang itu sampai sekarang kayak udah kayak gunung. Iya, betul. Luar biasa. Pernah ke sana juga, baunya Masya Gunung Allah. sampah tapi ya Mas, bukan gunung yang Iya. enak dilihat. Gunung sayangnya sampah. tuh Mas, sayangnya kita itu tidak ada pengelolaan yang jelas. Oke. Ya. Makanya kalau misalkan kita lihat ya, seminimalnya tadi penuh ya, sampahnya penuh. Yang kedua tidak ada pengelolaan di tempat. Oke, siap. Mas Irham dan Mbak Dian, Basnas ini kan lembaga zakat. Emang kita bisa membuat program tentang lingkungan? Oh tentu bisa banget Mas Lukman, karena begini, yang namanya manusia tinggal di bumi ini ya berkaitan sekali erat sama lingkungan, dan yang sehari-hari ketemu sama manusia itu yang tinggal di daerah resiko bencana sedang sama tinggi tadi, itu ya lingkungannya. Oke. Ya tetangga sekitarnya, bukan kita ambil Basnas. Mungkin kita ambil Basnas ada di kantor Basnas atau di rumah kita masing-masing. Tidak selamanya kita bisa berdampingan sama mereka, atau bahkan mungkin tidak lalu terus-menerus bantuan itu dari Basnas lagi dan lagi kepada penerima manfaat yang sama. Maka di semangat sustainability-nya atau semangat membuat masyarakat dan lingkungannya ini sustain jadi satu, itulah yang jadi core intinya. Betul, oke. Jadi Basnas ini mempunyai solusi ya, untuk bisa memberdayakan lingkungan agar Indonesia juga paling tidak Basnas membantu mengurangi penyebab resiko bencana tinggi itu ya. Ya, tadi kita sudah membahas Basnas ternyata bisa untuk membuat sebuah program ya tentang lingkungan. Sekarang saya tanya, detail programnya seperti apa sih? Ya, ada dua kelompok besar ya Mas Lukman ya. Yang pertama tentang konservasi lingkungan ini kita mendorong pemerintah desa atau perangkat desa atau kelompok terkecil dalam suatu masyarakat itu untuk mengarahkan sumber dayanya, kebijakannya untuk pro terhadap mitigasi bencana. Okay. Which is itu dia akan menggelontorkan atau menggelontorkan dana atau membuat kebijakan yang
memang mengarahkan ke arah program-program mitigasi. Nah, program mitigasi yang berbasis ke konservasi ini nanti akan dihubungkan juga dengan keanekaragaman hayati dan event-event mitigasi. Nah, inilah yang kita ajarkan juga sustainability-nya, bahwa setelah kita dampingi nanti dia juga punya kemampuan untuk berkolaborasi dengan mungkin pemerintah yang lebih tinggi, mungkin dengan NGO, mungkin dengan kementerian dan lain macam sebagainya. Begitu ya. Jadi setelah bikin konservasi, nilai konservasinya itu lalu di panjangan ya. Langsung masuk Program-programnya aja langsung di close. konservasi gitu ya. Berarti Konservasi aja deh. Oh ya udah. Penanaman ini ya apa ya Mas Irham, tadi Mbak Dian sudah mencoba mengutarakan ya program-program atau usaha kebijakan yang akan dibuat Basnas untuk membantu program sustainable lingkungan itu. Sebenarnya programnya seperti apa Mas Irham? Kalau saya sih sebetulnya ada beberapa stakeholder, Mas. Kalau misalkan kita lihat ya, kita butuh dari bawah gitu ya. Kita ada perorganisasian bawah tuh, teman-teman yang ada di bawah tentunya mereka harus sadar dulu bahwa yang namanya lingkungan itu penting. Kemudian yang kedua, nanti mereka akan menuju ke atas gitu. Kesadaran sosial itu bakal terjadi. Nah, sehingga nanti ini bisa jadi kebijakan di kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Gitu. Oke, Mitigasi baik. bencana bisa tercipta gitu. Siap. Kalau kita ngobrol ini kayaknya 1-2 Panjang, jam panjang. nggak akan selesai ya. Nggak bisa Terakhir, selesai. closing statement untuk Indonesia apa? Sebetulnya sih pertama kita selain responsif kita juga harus ada preventif. Mas. preventif. Oke, baik. Pengelolaan sampah, kemudian mitigasi, tanaman mangrove dan seterusnya itu perlu. Itu untuk Indonesia yang Oke, tangguh. baik. Luar biasa. Terima kasih Mbak Dian dan Mas Irham. Ya, Oke, sahabat Basnas, ternyata waktu tidak cukup 1-2 jam untuk membahas tentang keragaman Indonesia. Tentunya terima kasih banyak sudah membersamai kita. Dan saya Lukmanul Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di program-program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi